Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial, hidup mudah dengan tutorial. Di video kali ini saya akan mengganti layar HP Oppo A15. Kemudian saya juga ingin menjelaskan mengapa sih biaya penggantian LCD itu di tukang servis itu mahal. Ya, karena terus terang harga layar itu atau LCD yang baru di toko online itu cukup murah, kisaran harga 200 sampai 300 ribuan rupiah. Dibanding dengan ongkos ketika kita ke tukang servis dan diperbaiki itu kita bisa membayar antara 400, 500 atau 600 ribu rupiah. Nah, kenapa itu sangat mahal? Ya, di sini saya akan menjelaskan biar Anda tidak salah paham terhadap tukang servisnya. Namun sebelumnya saya akan bongkar paket yang ini dulu, nanti sambil saya jelaskan ya. Ya, jadi kenapa bisa mahal ganti LCD di tukang servis? Karena begini. Jadi di counter itu atau di tempat servis itu biasanya mereka selalu menyiapkan layar atau meredikan LCD. Misalkan ada 10 tipe HP yang diredikan. Jadi misalkan 10 tipe HP dan satu tipe HP itu dia biasanya stok taruhlah menyetok 5 LCD. 5 LCD berarti totalnya tukang servis itu menyetok misalkan 50 LCD dari 10 tipe HP. Jadi di antara 50 itu ya, peluangnya untuk rusak itu kemungkinan ada 5 ya. Jadi di antara 10% ya. Jadi misalkan antara 50 itu tidak menutup kemungkinan itu tidak bagus semua ya. Kalau lagi tidak hoki atau lagi apes ya, karena hari apes tidak di kalender ya, kemungkinan ada beberapa yang rusak ya. Jadi misalkan sudah kita ganti LCD-nya ke sini, misalkan itu dipakai pemiliknya beberapa jam kemudian langsung rusak, entah itu berkedip atau ada masalah, otomatis tukang servisnya akan ganti. Ya, jadi misalkan harga layarnya itu 200.000 atau taruhlah saya menyebut di angka 300.000 dan total biaya dengan pemasangannya itu 500.000. Ya, jadi jika harganya layarnya itu 300.000, kemudian dia kasih harga misalkan di atasnya sedikit, misalkan dia untung 100.000, ya taruhlah misalkan dikasih 400.000. Kalau ini ada masalah, otomatis ya tukang servisnya itu bisa nombok ya. Jadi makanya dikasih range harga yang agak jauh daripada harga modal, karena untuk menutupi salah satu kemungkinan itu yang akan terjadi ya. Jadi sampai di sini ada paham ya? Ya, jadi kalau misalkan dia mengganti itu kerugiannya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan harganya 300.000 kemudian dikasih ke konsumen dengan harga 500.000, otomatis dia untungnya 200.000 ya. Ya, jadi dia ruginya ceritanya kalau untuk satu layar dia bisa rugi 100.000 ya. Kalau dikasih harga yang agak murah sedikit 400.000 ya, kita nomboknya itu juga kerugiannya juga lumayan banyak ya. Makanya dikasih harga mahal seperti itu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya begini, loh kok perhitungkan yang seperti itu? Bukankah itu sudah risikonya tukang servis ya? Ada risiko-risiko lain. Jadi misalkan kita pesan tadi 50 layar LCD dari 10 tipe HP, itu kemungkinannya tidak terpakai semua ya. Jadi HP kan terus update. Jadi misalkan ini tahun 2022 ya, kemungkinan yang terpakai itu di tukang servisnya itu taruhlah ya stok 50, yang terpakai cuma 30. 20-nya lagi itu sudah tidak terpakai karena sudah tidak ada lagi HP dengan tipe yang sama yang ganti layar di tempatnya, karena HP terus-terusan update ya. Jadi
makanya yang 20 itu kemungkinannya tidak terpakai. Ya, jadi demi menutupi hal-hal yang seperti itu, tukang servis biasanya memasang harga yang jauh di atas harga modalnya. Ya, kalau 20 tidak terpakai, kalau modalnya 300.000, otomatis 20 kali 300.000 ya, 20 kali 300.000 ya, hitung sendiri berapa total yang harus atau kerugiannya. Otomatis dia harus mengambil keuntungan jauh di atas itu supaya menutupi kerugian itu tadi yang 20 layar itu yang tidak terpakai ya. Jadi seperti itu kenapa bisa mahal ya. Kalau ingin murah ya, silahkan beli layar sendiri, kemudian bawa ke tukang servisnya. Palingan dikasih ongkos 100.000, tetapi layarnya Anda tanggung sendiri segala sesuatu yang kemungkinan terjadi ya. Kalau Anda beli layar ke tukang servis, itu kemungkinan biayanya itu tidak terlalu mahal karena tukang servisnya tidak memberi garansi, kan Anda yang membeli layarnya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut kita bongkar-bongkar yang ini. Di sini saya pesan lem, mungkin isinya ada di dalam ya. Ya, ini ya, lem HP, bungkusannya yang merek HP nih, yang transparan. Kemudian di sini ada apa lagi? Dan ini ada LCD-nya. Ya, ini saya beli di kisaran harga 250 ribuan dengan ongkir ya. Kalau untuk harga LCD-nya itu kisaran 200 ribuan. Sudah kosong. Oke, di sini saya beri penjelasan. Kemarin saya sempat nombok karena sudah memberikan HP-nya ke penjualnya, ternyata dipakai setengah jam itu rusak dan sudah saya buka yang ini. Ya, jadi sebelum Anda pasang nantinya, sebelum Anda lem, ini jangan dibuka dulu. Dicoba sekitar beberapa jam, kalau perlu dicoba sekitaran 1 hari, setengah hari atau 1 hari, sampai kemudian diyakini bahwa ini benar-benar tidak ada masalah. Kemudian setelah diyakini tidak ada masalah, barulah kemudian yang ini kita sobek. Karena terus terang yang ini menghalangi proses pengeleman. Ya, yang ini ya nggak boleh dibuka, karena kalau ini dibuka artinya garansinya sudah hangus. Ya, jadi kalau ini ada masalah kemudian belum dibuka, ininya itu masih bisa digaransi. Maksud garansi di sini adalah garansi dari toko tempat pembelian saya ya, karena berhubung ini HP orang, saya servis ya. Jadi ini saya harus yakini benar-benar bagus selama beberapa jam, baru kemudian saya buka ini, lalu saya lem dan serahkan kepada pemiliknya. Oke, langsung saja saya eksekusi HP-nya. Saya singkirkan dulu yang ini. Di sini saya menggunakan plat besi. Kemudian saya gunakan plastik mika mistar seperti ini. Lalu saya gunakan hair dryer atau apa ini, headgun mini. Dan ada obeng plus karet untuk mengikat. Oke, saya akan panaskan dulu pinggiran layar HP-nya untuk membuka back covernya. Di sini ya, diempanasi juga di bagian fingerprintnya. Kemudian sekitar kameranya dipanaskan juga. Setelah lemnya diyakini agak kendor, kita cari celah dulu menggunakan plat besi atau menggunakan kuku juga bisa. Ya, ini sudah ada celahnya. Kemudian masukkan plastik mika. Kita seset pelan-pelan aja ya.
kemarin saya sempat bongkar ini untuk mengecek apakah yang benar-benar rusak adalah LCD-nya, dan sempat saya lem kembali. Oke, jadi segelnya sudah lepas ya. Kita buka bautnya di sini karena kita akan buka frame-nya. Jangan lupa buka dulu SIM tray-nya. Ya, slot SIM card-nya jangan lupa dibuka. Saya singkirkan dulu. Kemudian buka bautnya. Setelah bautnya terbuka, kita cari celah di sini. Biasanya saya cari celah di sini, di atas bagian SIM tray-nya. Ini sudah terangkat ya. Saya gunakan Mika seperti ini. Saya seset. Jangan lupa lepas konektor baterainya dulu. Kemudian lepas semua konektornya. Lalu kita angkat mesinnya. Kemudian di sini saya coba angkat baterai. Ini dia fleksibel LCD-nya. Kita angkat. Kemudian kita akan melepas LCD-nya. Ya, jadi di sini saya menggunakan bantuan hair dryer. Kita panaskan dulu. Kemudian di sini saya akan mencari celah dulu. Ya, setelah plat besinya masuk seperti ini, kita masukkan mikanya seperti ini. Oke, kita lepas, kemudian kita seset. Karena tadi sudah kita seset menggunakan mika, ini mudah kita lepas. Dan ini sudah keluar. Jangan lupa mengambil ini ya, saringan debunya di atas. Ini cukup sulit dikeluarkan ya karena menggunakan lem. Oh. Dan nantinya kita akan taruh di atas sini. Atau bisa juga kita tempel di sini. Oke, karena saya kesulitan menempel di sini, jadi nanti saya akan lem di sini aja. Ketika saya ingin lem layarnya ke sini, dan saya akan pasang dulu untuk mengeceknya. Oke, ini sudah menyala ya. Dan saya akan coba pasang ke frame-nya tanpa dilem ya. Tanpa dilem. Ini saya matikan dulu. Ini sudah terpasang ya, saatnya saya nyala. Oke, di sini saya coba masukkan sandinya dulu. Dan ini sandinya sudah
terbuka ya. Dan di sini saya akan coba beberapa jam dulu sebelum ini kemudian dilem dan saya serahkan kepada pemilik. Saya coba dulu ya. Yap, setelah beberapa jam saya coba HP-nya dan ini baik-baik saja ya layarnya. Saatnya saya pasang kembali. Dan seperti biasa saya akan karetin. Dan saatnya kita tunggu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, saatnya saya lepas karetnya. Setelah seperti ini, HP-nya siap jadi nota. Ini saya tidak nyalakan ya, karena durasi videonya sudah lumayan panjang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.